Malam ini, kita akan membahas topik penting yang sering ada di sekitar kita, disabilitas intelektual. Mungkin istilah ini sudah sering kita dengar, tapi tidak semua orang benar-benar paham apa artinya, dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Disabilitas intelektual bukanlah penyakit menular, melainkan kondisi yang memengaruhi dua hal utama. Fungsi intelektual, kemampuan berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan perilaku adaptif. Skill sehari-hari seperti komunikasi dan mengurus diri. Kondisi ini bisa berbeda-beda pada setiap individu. Seringkali, ketidakpahaman soal ini memicu stigma dan perundungan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Bayangkan, tanpa pengetahuan yang cukup, kita bisa saja salah menilai seseorang yang kesulitan belajar atau berkomunikasi, padahal mereka hanya butuh pendekatan yang berbeda. Memahami disabilitas intelektual membuat kita lebih empati, terbuka, dan menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Kondisi ini biasanya muncul sebelum usia 18 tahun. Jadi bukan akibat kecelakaan atau penyakit di usia dewasa. Faktor genetik, komplikasi saat lahir, atau gangguan perkembangan bisa menjadi penyebabnya. Sekitar 1-3% populasi dunia hidup dengan kondisi ini. Artinya, ini bukan hal langka dan bisa terjadi di mana saja, pada siapa saja. Tujuan kita belajar soal ini sederhana, supaya kita bisa jadi teman, tetangga, dan masyarakat yang lebih peduli serta mendukung satu sama lain. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa menghapus prasangka, membangun lingkungan yang ramah, dan melihat potensi unik setiap individu. Setiap orang, dengan atau tanpa disabilitas, punya hak yang sama untuk dihargai, didukung, dan diberi kesempatan berkembang sesuai kemampuannya. Mari kita mulai perjalanan memahami lebih dalam, bukan untuk mengasihani, tapi untuk menghargai dan memberdayakan. Karena dunia yang inklusif, dimulai dari pengetahuan, empati, dan aksi nyata kita bersama. Disabilitas intelektual memiliki beberapa tingkatan, yang penting untuk dipahami bukan untuk membandingkan satu individu dengan yang lain, melainkan untuk menentukan jenis dukungan dan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Klasifikasi ini didasarkan pada hasil tes IQ dan kemampuan adaptif, yang terbagi menjadi 4 kategori. Ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Pada tingkat ringan, dengan IQ 50-69, individu biasanya mampu belajar hingga setara kelas 6 SD, mandiri dalam banyak aktivitas sehari-hari, dan dapat bekerja dengan bimbingan atau dukungan yang tepat. Pada tingkat sedang, dengan IQ 35-49, mereka membutuhkan pengawasan lebih intensif, namun tetap bisa mempelajari keterampilan dasar dan berpartisipasi dalam aktivitas sederhana bersama teman atau keluarga. Untuk tingkat berat dan sangat berat, dengan IQ di bawah 75, individu memerlukan bantuan penuh dalam perawatan diri, komunikasi, dan seringkali menggunakan cara nonverbal untuk berinteraksi. Namun, setiap individu tetap memiliki potensi untuk belajar, berkembang, dan membangun hubungan sosial, meskipun tingkat dukungan yang dibutuhkan berbeda-beda. Skor IQ hanyalah salah satu aspek. Setiap orang memiliki kekuatan, minat, dan kelemahan yang unik, yang perlu dihargai dan dikembangkan. Dukungan yang tepat, baik dari keluarga, guru, maupun lingkungan sekitar, dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penting untuk selalu fokus pada kemampuan dan potensi yang dimiliki, bukan hanya pada keterbatasan. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa memberikan dukungan yang sesuai dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Jangan lupa, mereka juga berhak merasakan kasih sayang, kebahagiaan, dan diterima sepenuhnya oleh keluarga serta masyarakat. Semua tingkatan membutuhkan lingkungan yang suportif, penuh empati, dan kesempatan untuk berkembang. Mari kita lihat mereka sebagai individu yang unik, bukan sekadar angka atau label, dan dukung mereka untuk meraih potensi terbaiknya. Apa penyebab disabilitas intelektual? Jawabannya kompleks, tidak ada satu faktor tunggal. Penyebab utama, faktor genetik, seperti sindrom Down, Fragile X, faktor prenatal infeksi, paparan zat berbahaya, kekurangan nutrisi saat hamil, perinatal, komplikasi saat lahir, kekurangan oksigen, dan postnatal, infeksi otak, cedera kepala, malnutrisi. Faktor genetik menyumbang sekitar 30-40% kasus. Kesehatan ibu hamil sangat penting untuk pencegahan. Komplikasi saat lahir dan infeksi setelah lahir juga bisa jadi penyebab. Tidak semua penyebab bisa dicegah, tapi pemahaman ini membantu kita lebih peduli dan tidak menyalahkan siapapun. Fokus pada pencegahan dan dukungan, bukan mencari kesalahan. Setiap kasus unik,
jadi penting untuk memahami latar belakangnya. Dengan pengetahuan, kita bisa lebih bijak dan suportif. Deteksi dini itu kunci. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang anak berkembang optimal. Tanda-tanda awal bisa berupa keterlambatan motorik, bicara, atau kesulitan berinteraksi. Jika ada kecurigaan, lakukan penilaian komprehensif oleh tim profesional psikolog, dokter, terapis. Penilaian bukan cuma tes IQ, tapi juga kemampuan adaptif, kesehatan, dan komunikasi. Hasil penilaian jadi dasar untuk merancang program bantuan yang tepat. Orang tua dan guru punya peran penting dalam mengenali tanda-tanda awal. Intervensi sejak dini bisa mengubah masa depan anak secara signifikan. Jangan ragu mencari bantuan jika ada kekhawatiran. Setiap anak berhak mendapat kesempatan terbaik untuk berkembang. Deteksi dan penilaian dini adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Setelah penilaian, langkah berikutnya adalah intervensi dini, serangkaian terapi dan stimulasi yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan optimal anak sejak usia sedini mungkin. Fokusnya holistik, mencakup aspek kognitif, bahasa, motorik, dan sosial emosional, dengan keterlibatan aktif keluarga sebagai kunci utama keberhasilan intervensi. Untuk anak usia dini, terapi sering berbasis permainan yang menyenangkan, namun tetap terstruktur, sehingga anak dapat belajar sambil bermain tanpa tekanan. Terapis wicara, okupasi, dan fisioterapis bekerja sama membangun fondasi perkembangan yang kuat, menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan unik setiap anak. Saat anak memasuki usia sekolah, dukungan bergeser ke pendidikan yang dipersonalisasi, seperti Individualized Education Program, IEP, yang dirancang khusus. IEP melibatkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan terapis untuk merancang tujuan belajar yang spesifik dan terukur sesuai kebutuhan anak. Strategi pengajaran disesuaikan, misalnya dengan memecah tugas kompleks menjadi langkah-langkah kecil dan menggunakan dukungan visual agar anak lebih mudah memahami. Penempatan bisa di kelas inklusi atau sekolah khusus, tergantung kebutuhan dan potensi anak untuk berkembang secara optimal. Tujuannya, agar anak dapat belajar, berkembang, dan berpartisipasi aktif di lingkungan masyarakat, membangun kepercayaan diri dan kemandirian. Pendidikan yang tepat membuka peluang lebih luas untuk masa depan mereka, memberikan harapan dan kesempatan yang setara. Keterlibatan keluarga dan sekolah sangat menentukan keberhasilan, karena dukungan berkelanjutan sangat penting dalam setiap tahap perkembangan anak. Setiap anak punya potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan dukungan yang sesuai, serta lingkungan yang penuh kasih dan pengertian. Di balik individu dengan disabilitas intelektual, ada keluarga yang berjuang luar biasa. Mereka menghadapi tantangan emosional, finansial, dan sosial. Biaya terapi, waktu, dan energi yang dibutuhkan sangat besar. Stigma dan komentar negatif dari lingkungan juga jadi beban tersendiri. Dukungan untuk keluarga sangat penting, mulai dari informasi yang jelas, konseling, hingga support group. Bertemu keluarga lain yang senasib bisa sangat menguatkan. Saudara kandung juga perlu perhatian, agar tidak merasa terabaikan atau bingung. Kesehatan mental keluarga harus dijaga agar bisa terus mendukung anak. Lingkungan keluarga yang terbuka dan penuh kasih membantu semua anggota tumbuh bersama. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Keluarga bukan hanya pendukung, tapi juga pejuang utama. Dukungan masyarakat sangat membantu meringankan beban mereka. Dengan dukungan yang tepat, keluarga bisa tetap kuat dan anak berkembang optimal. Mari kita jadi bagian dari sistem pendukung itu. Mendukung individu dengan disabilitas intelektual adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat inklusif dimulai dari mengubah cara pandang dan menghapus stigma. Edukasi dan interaksi langsung membantu kita memahami mereka sebagai manusia biasa dengan potensi. Gunakan bahasa yang hormat dan hindari istilah merendahkan. Aksesibilitas bukan hanya soal fisik, tapi juga informasi yang mudah dipahami dan pelayanan publik yang ramah. Ciptakan peluang kerja dan partisipasi sosial sesuai kemampuan mereka. Tujuan kita partisipasi penuh, bukan sekadar bantuan. Pemerintah, sekolah, perusahaan, dan individu punya peran masing-masing. Jadikan mereka bagian aktif dari komunitas, bukan hanya penerima bantuan. Setiap langkah kecil menuju inklusi sangat berarti. Masyarakat maju adalah yang merangkul semua warganya. Mari kita wujudkan lingkungan yang ramah dan terbuka untuk semua.
Teknologi kini jadi jembatan penting bagi kemandirian individu dengan disabilitas intelektual. Assistive technology, seperti aplikasi komunikasi dan speech generating device, membantu mereka berkomunikasi lebih mudah. Aplikasi edukatif dan smart home memudahkan belajar dan aktivitas harian. Pengingat digital membantu membangun rutinitas mandiri. Virtual reality bisa melatih keterampilan sosial dalam lingkungan aman. Penelitian terus menciptakan inovasi baru, seperti brain-computer interfaces. Teknologi memberi mereka suara, akses, dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan dukungan teknologi, mereka bisa lebih mandiri dan percaya diri. Inovasi ini membuka masa depan yang lebih cerah. Mari dukung pemanfaatan teknologi untuk semua. Setiap individu dengan disabilitas intelektual punya potensi unik untuk berkembang. Tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang mendukung agar potensi itu tumbuh. Potensi mereka bisa muncul dalam berbagai bentuk, bukan hanya akademis. Dukungan keluarga, pendidikan, masyarakat, dan teknologi adalah kunci. Jika semua elemen bersatu, kisah sukses akan semakin banyak. Mari lihat mereka sebagai individu, bukan label diagnosis. Ganti prasangka dengan rasa hormat dan penerimaan. Bersama, kita bisa membangun masa depan inklusif di mana semua orang berkontribusi.